Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta peradaban Islam. Pada hari ini kita berada di Edirne, sebuah kota di mana dekat dengan Istanbul. Tepatnya kita berada di 200-an kilometer. 200 km. Tepatnya di sebuah komplek rumah sakit. Namanya adalah Darus Syifa. Ini adalah bagian daripada karya monumental dari seorang sultan, yaitu Sultan Bayezid II, putra dari Muhammad Al-Fatih. Kita akan masuk ke dalam. Baik. Bersama guru saya, Ustadz Wahyudi Ibn Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat ini adalah suatu komplek yang luar biasa. Kita akan menyisiri satu persatu tempatnya. Di sini kita lihat dengan struktur taman yang indah pada masanya. Ya, mungkin hari ini kita udah melihat sedikit kurang terawat. Ini adalah tempat pembasuhan air. Kemudian kita masuk ke masih berfungsi dan ini bersih airnya, insya Allah. Kita melihat ini modelnya tetap dipertahankan seperti aslinya. Ada beberapa lorong-lorong yang kita akan lewati. Ini adalah lorong-lorong poliklinik, ya. Dimana di sini ini adalah lorong Sultan Bayezid II. Ini menceritakan tentang Sultan Bayezid. Oke. Baik, kita masuk ke dalam sebentar. Nah, ini karena ini sudah dijadikan museum, jadi lorong museum ini menceritakan tentang seorang Sultan Bayezid II. Beliaulah yang mendirikan daripada Darus Syifa ini. Baik, kita langsung ke lorong berikutnya. Excuse me. Ya. Ini Kuliesi. Jadi kuliesi ini maksudnya adalah ketika Sultan Bayezid menggagas rumah sakit ini, dia juga bukan hanya menciptakan rumah sakit tetapi juga tempat pendidikannya, kemudian masjidnya dan lain sebagainya. Kuliah menyeluruh. Mana kuliah dari menyeluruh. Nah, ini menggambarkan bagaimana ide untuk pembangunan masjid ini dan bagaimana konsep kesehatan yang kemudian digagas oleh Sultan Bayezid II. Ini bisa kita baca secara seksama. Kalau rekan-rekan mendatangi tempatnya, kita akan melihat bagaimana secara detail dipersiapkan oleh Sultan Bayezid II. Ya, disebut sebagai imarat jami. Ini imarat itu tempat tadi ya, di depan tadi. Ya. Untuk riayah jami ini masih. Ini ada madrasah. Nah, di sini madrasah Tobiyah. Sekolah pengobatan. Ya. Hamam. Baik, kita masuk ke bagian seberang. Kita lihat bagian seberang ini adalah tempat laundry, kemudian ada dapur. Ini adalah laundry, di mana pakaian-pakaian pasien dicuci secara bersih dan steril. Nah, ini adalah gambaran bagaimana seorang petugas laundry kemudian mempersiapkan dari pakaian yang tadinya kotor, kemudian dipastikan bisa menjadi bersih dan steril dan juga suci. Ya. Dengan cara dipanaskan, misalnya. Ya. Tempohan. Baik, kita lihat di bagian sebelah. Ini adalah bagian dapur. Jadi kalau kita lihat bagian luarnya bagian dapur. Kemudian di bagian dapur ini bagaimana ternyata staf yang bekerja di sini menyiapkan bukan hanya untuk pasien, tetapi juga disiapkan makanan-makanan yang ada, disiapkan dengan makanan sesehat mungkin, sesegar mungkin, didapatkan dari zat-zat yang terbaik dan diolah dengan cara yang terbaik pula, dan dipersiapkan bukan hanya untuk pasien ternyata, tetapi juga untuk masyarakat umum yang berada di sekitar rumah sakit. Nah, ini gambaran menu-menu yang ada. Nah, ini tempat makannya. Ini toko apinya. Ini tempat nasi.
Di sebelah juga hampir sama. Kalau ini lebih ke arah pantry. Jadi penyiapan bahan-bahan yang sudah jadi, sebagaimana pantry-pantry yang kita temukan di kantor-kantor dan rumah sakit. Baik, kita nyebrang lagi. Ikuti saya. Nah ini, kalau kita lihat ini adalah sumur, ya, sumur yang dipersiapkan. Baik, kita nyebrang lagi. Di lorong ini kita diperkenalkan tentang bagaimana struktur gambaran tentang bangunan-bangunan Darus Syifa. Nah ini ada miniatur bagaimana gambaran kira-kira seperti ini pada zaman dahulu. Ini yang dapur tadi, laundry dapur. Ini yang kita sekarang ada di sini. Situ bangunan inti, ya. Terapi pasien. Ya. Baik, kita lirik di lorong sebelah. Nah, kita akan masuk melihat bagaimana struktur staf-staf yang ada di Darus Syifa. Ini adalah gambaran staf dokternya. Staf dokter. Ini adalah kepala dokter, head physician, dan ini para dokternya. Ya, ini khas Turki. Nah, ini ada beberapa lagi staf-staf kesehatan, ya. Ada istilah yang mereka pakai di sini. Ada surgeon, namanya cerah, kemudian ada serbeti, pembuat obat. Nah, ini adalah alat pembuat obat yang dipakai pada zaman Turki Utsmani dan sampai saat ini juga masih dipakai. Ya. Dan ini kalau kita lihat ini struktur untuk medik. Ini eye dokter mata ya. Ya, dokter mata. Baik. Ini kepala dokter. Ini kepala rumah sakit ya. RS tiba. Kita ke lorong sebelah lagi. Di sebelah kita melihat ini gambaran staf yang lain. Kalau istilah rumah sakit sekarang namanya staf penunjang medik. Jadi staf penunjang medik juga sudah diperkenalkan pada zaman Darus Syifa di Turki Utsmani. Mereka memperkenalkan mulai dari pengawas, nazir, ya, kemudian ada penulis, kemudian bahkan ada istilahnya di sini ada doorman atau bevap. Nah, ini penjaga pintu. Kemudian ada ibriki, ada tukang masak, kemudian ada buhuri, koki, dan lain-lain. Ini lengkap dan mereka menggambarkan kira-kira seperti ini orang-orangnya. Nah, ini yang kita sebut tadi doorman, penjaga pintunya. Dari Afrika. Jadi rumah sakit itu tidak bisa hanya isinya dokter dan para perawat saja, tetapi perlu para penunjang-penunjang medik. Ya. Baik, kita lihat lagi ke lorong sebelahnya. Sekarang kita masuk ke bangunan utama daripada rumah sakit. Ruang terapi ya. Tapi kalau di sini, ini kalau kita mau masuk ke dalam, ini ada basic principle of Ottoman medicine. Jadi bagaimana memperkenalkan konsep dasar daripada pengobatan Utsmaniyah. Masuk ya. Nah, untuk ini buku karangan Ibnu Sina. Ini basic teorinya di sini ya. Fiatip ya. Jadi bagaimana sudah untuk pada zaman itu, jadi kanon Fiatip ini digunakan sampai abad ke-17 dan dipakai di Eropa. Ya, jadi ini adalah gambaran sirkulasi darah sekaligus rahim. Kemudian sekaligus rahim, sirkulasi darah yang ini gambaran pencernaan, kemudian ada rahim, kemudian ini digambarkan secara cukup detail juga bagaimana gambaran struktur kepala dan otak. Kemudian ini kita lihat ini adalah anatomi daripada tenggorokan hingga paru-paru. Kalau ini ortopedi ya? Kalau ini ya ortopedi, tulang. Struktur tulang. Baik, ini gambaran yang lain tentang bagaimana secara umum konsep kesehatan dari mereka.
Jadi kalau melihat begini sebenarnya nggak ada alasan untuk Ya. menolak sistem khilafah. Artinya ketika khilafah Utsmaniyah saat itu berjaya sekalipun, konsepnya sudah cukup canggih. Nah, ini kita melihat bagaimana peralatan-peralatan yang mereka gunakan di sini. Ini Sampai sekarang masih. dan sampai sekarang konsepnya masih sama, walaupun mungkin di kemasannya aja berbeda. Ya. Jadi kalau kita lihat ini alat-alat bedah ya sebagian, alat-alat bedah sampai sekarang masih dipergunakan. Ini tang penjepit, kemudian berbagai macam alat-alat yang secara umum ini masih dipakai sampai sekarang. Ini adalah gambaran herbal, obat-obatan yang digunakan pada zaman Utsmaniyah. Ini dari tumbuh-tumbuhan dan ini dari hewan. Jadi bukan hanya herbal tetapi juga dari hewan. Ya, hewan. Ya. Ini. Ustaz, ini off dulu. Off kan dulu. Karena ada limitnya 15 menit. Matikan lagi satu. Hah? Matikan lagi Ustaz. Nanti baru di